Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini giliran saya untuk misa di Kapel Eromoko, 35 km dari Wonogiri, di Kecamatan Eromoko, arah tenggara dari arah baradaya dari kota Wonogiri, tepatnya Kulon Waduk Gajah Mungkur. Ini kita sudah masuk ke kota Eromoko dan sebentar lagi akan sampai ke kapelnya. Saya sangat senang hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Banyak pengkhotbah, pemberi homili yang kurang lebih terjebak pada keinginan untuk menerangkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam definisi satu Allah tiga pribadi. Saya tidak ingin meneguhkan melalui definisi, tetapi melalui pengalaman iman. Apa itu? Nanti, sebentar lagi kita sudah akan sampai di gereja untuk merayakan Ekaristi. Ini kalau lurus ke Pracimantoro, bisa ke Pacitan, lalu atau ke Gunung Kidul, ke Wonosari. Tetapi kita tidak sampai di sana. Kita satu kecamatan sebelum Pracimantoro, yaitu Eromoko. Kanan jalan kita ini adalah kapelnya. Kita akan memasuki kapel Santo Ignatius Loyola. Kapel kecil karena umatnya juga jumlah total mungkin 60-70 jiwa. Ini mobilnya juga hanya 4 yang parkir. Nanti sana mungkin ada lagi, tetapi saya sudah sampai dan kita akan merayakan dalam sukacita karena Allah Tritunggal. Wow, sampai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah jebul udah iso kabeh. Kenapa? Gandul-gandul rapopo apik ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, bergembiralah karena punya Allah Tritunggal. Kenapa? Banyak orang ingin beriman kepada Allah, susah merumuskan Gusti Allah ki kok ngopo. Ya kan? Gagap-gagap dan tidak tahu, pokoknya marahin, pokoknya maha kuasa, pokoknya juru adil, pokoknya. Tetapi tidak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Menggambarkan, bukan definisi, menggambarkan. Nah, umat Israel mengalami pengalaman akan Allah yang satu, yang esa, itu dalam wujud, dalam tiga pribadi. Bukan satu Allah ada tiga pribadi, enggak. Allah Esa, tetapi pengalaman-pengalaman itu mengabarkan, menceritakan bahwa oh Gusti Allah iki jebule kaya bapa ya. Allah itu Bapa ya. Oh Allah itu sahabat ya.
Oh, Allah itu rohnya selalu mendampingi kita ya. Allah yang satu itu. Kurang lebih seperti itu. Lagu kemuliaannya tadi lagu apa sih? Kami memuji, kami menyembah dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Kita memuji Tuhan yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan seringkali kita terjebak pada pikiran tentang kuwi piye to definisine, rasa nganggo definisi. Iman itu keyakinan atas pengalaman akan Allah. Dirumuske wis ora sanggo rumus-rumusan, aku ora mudeng kok. Tetapi lihatlah betapa kita itu kaya dalam relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar yang ilahi, bukan sekedar tanpa rumusan dan tanpa gambaran. Tetapi baik bacaan pertama, kedua maupun Injil hari ini menggambarkan sosok Allah dalam relasi dengan kita, dalam hubungan dengan manusia. Mari kita lihat misalnya bacaan pertama. Kita mulai dari bacaan pertama. Tadi diambil dari kitab Keluaran. Diceritakan indah sekali, mari kita bayangkan cerita itu. Pada waktu itu Nabi Musa mendaki Gunung Sinai sesuai perintah Tuhan dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Loh batu itu loh 10 perintah Allah, ya kan? 2 batu besar, 10 perintah Allah. Dibawa Musa naik ke atas Gunung Sinai. Di bawah sana ada perkemahan umat Israel. Perkemahan itu dihuni kurang lebih 600.000 yang hidupnya nomaden, pindah-pindah, ya kan? Karena ternak, karena air, karena rumput, karena macam-macam hal, dan memang belum hidup settle seperti kita. Nah, suatu ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai dan dikatakan di sana turunlah Tuhan dalam awan. Di atas gunung ada awan. Saya beberapa hari lalu ke Candi Ceto. Naik seolah-olah di atas awan ada candi di Karanganyar sana kan, di Tawangmangu. Mungkin membayangkannya seperti itu. Naik ke atas lalu ada awan dan turunlah Tuhan. Lihatlah gambaran tentang Allah. Gambaran tentang Allah yang begitu komunikatif, begitu dekat dengan Musa sebagai wakil umat, dan di bawah sana adalah umat beriman. Diceritakan lagi, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya lalu berseru. Musa melihat Tuhan turun dari awan dan ternyata Tuhan ada di sampingnya. Kemudian berjalanlah, diceritakan Tuhan di depannya, dan kemudian Tuhan berseru kepada Musa. Musa di situ berdiri, lalu Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setia." Tuhan memperkenalkan diri sebagai siapa sih? Cetok, akulah Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setiaku. Mantep Musa. Nabi Musa mantep. Karena Tuhan yang diimani, yang begitu transenden jauh, ternyata begitu dekat dan imanen ada di sekitar hidupnya yang dipercaya untuk memimpin umatnya. Maka apa yang kemudian dilakukan Musa? Segera Musa bersujud menyembah dengan hormat dan berkata, segera Musa matur mumpung ana Gusti Allah sing caket, gitu kan. Kemudian Musa matur seperti apa? Ya Tuhan, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Yang ada di bawah itu loh, tenda-tenda. Tuhan, kalau Engkau berkenan, berjalanlah di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini, dia mewakili umatnya, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, sing ra iso dikandani, sing gugu karepe dhewe, beguguk makutha waton.
Itu angel pituture. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Meminta supaya Tuhan, aku itu memang, kami itu keras kepala, angel. Tetapi ampunilah dosa kami. Ambillah kami ini menjadi milikmu. Kewanen lho ya. Rikala ana raja lewat atau pangeran lewat, lalu Anda menembuk, mbok kula dadi diampe angkat dados anake jenengan. Lho kurang ajar kaya. Tetapi lihatlah Musa. Lihatlah Musa. Ambillah kami menjadi milikmu. Mengakui bahwa angel, bahwa berguguk, bahwa keras kepala, tetapi ambillah kami yang sekeng ini menjadi milikmu. Lihat, bukan isi, tetapi relasi macam apa sih antara Musa dan Allah? Relasi yang sangat dekat, koyo anak marang bopo. Maka bangsa Israel, umat beriman, kita semua mengenal Allah sebagai sosok bopo, sebagai sosok bapak. Karena mereka patriarki. Jadi yang disebut sosok yang berwibawa dan menjadi orang tua itu bapak. Mungkin kita akan mengatakan juga sebagai sosok seorang ibu, sing memahami, sing merengkuh, sing paham, sing ndelikke kesalahane anak, sing dadi panglipur, sing dadi kekuatan, sing dadi kangene anak mulih mergo ana ibu utawa bapak. Amin. Lihat Allah yang Esa itu dialami oleh bangsa Israel sebagai Allah yang bopo. Keren toh? Ya kuwi Israel, ya kuwi wong Katolik, ya kuwi Kristianitas. Mengalami Allah sebagai Bapa. Hanya itu tidak, dalam kesiaran hidup Allah memperkenalkan sisi yang lain lagi dari dirinya, pribadi yang lain lagi, yaitu Yesus, Allah Putra, Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus? Sahabat, setara dalam tanda kutip menjadi manusia seperti kita. Sahabat kita. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Stop. Saudara-saudara lihat, jangkar lho ya. Gusti Allah dijangkar. Orang tuh Kanjeng Gusti Yesus ning Yesusku. Dan bahkan anak-anak nyanyinya itu loh ya, anak-anak kita, putu-putu kita itu Yesusku, karena memang Allah yang Esa menampilkan diri, membawakan diri, memperkenalkan diri sebagai sahabat. Kalau kita mengatakan sahabat, sahabat sing paling top nih, sahabat sing apa sih? Ya pasti sing memberikan hidupnya untuk kita, ya. Kalau sakit menemani, kalau repot mau lelungan tawani tak boncengke. Tetapi melampaui itu semua memberikan hidupnya untuk menjadi korban keselamatan sahabat Allah Putra. Amin. Keren. Jadi kita itu mengenal satu Allah, tetapi dari banyak sisi yang membuat hidup saya lengkap, membuat hidup saya paripurna untuk mengenal Allah. Ketika Yesus sang sahabat kemudian naik ke surga, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Ternyata Allah tetap hadir dalam rohnya. Dan itu diulang-ulang dalam Injil dan dalam ramalan para nabi, bahwa roh Allah, yaitu Roh Kudus, itu menyertai hidup setiap pribadi yang percaya. Dan itu adalah Anda dan kita semua. Amin.
Keren banget. Maka pada bacaan kedua sangat lumrah kalau kita diajak untuk hidup sempurna. Dikatakan dalam surat kepada Korintus oleh Paulus, saudara-saudara, bersukacitalah. Beriman itu bersukacita. Beriman itu orang merengut. Beriman itu orang kabotan sesanggan. Beriman itu tidak takut kepada Allah, tetapi mencintai Allah. Dan itu wujudnya dalam sukacita pada sesama. Sukacita menghadapi repoting urip. Lihat, saudara-saudara, bersukacitalah, jadilah sempurna. Wajar, wong awake dhewe iki pendherek dalam Gusti, milik Allah, ambillah kami sebagai milikmu. Maka wajar kalau aku itu melakukan kehendak Allah, mengarahkan diri pada kesempurnaan hidup. Karena kenapa? Karena roh Allah tinggal dalam diriku, nafas Allah ada dalam diriku, nyawa Gusti Allah ana ning atiku, ana sing jiwaku. Apakah kemudian kita akan menjadi sempurna? Belum. Rapopo, tetapi mengarahkan hati pada kesempurnaan. Karena sekarang perayaan Allah Tritunggal membuka hati kita tentang, oh Gusti Allah ki esa ning rinepungke marang aku ki lengkap. Pancen sahabatku, pancen bopo, pancen roh sing tansah ngamping-ngamping urip. Maka saudara-saudara, bersukacitalah punya Allah Tritunggal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah. Saudara, menyenangkan sekali kan? Saya barusan merayakan Ekaristi bersama umat di Eromoko ini. Mereka sedang bubaran dari misa. Sekarang saya akan melayani anak-anak yang mau komuni pertama, ada 6 anak untuk sakramen tobat dan untuk wawancara sedikit lah tentang persiapan mereka menyambut komuni pertama minggu depan. Yuk, sudah ini saya pulang ke paroki. Ini adalah gerejanya. Saya senang gereja ini karena tiba-tiba di tengah perkampungan lalu ada gereja kecil di tengahnya, di tengah masyarakat yang pasti bukan Katolik tentu saja, karena umatnya di sini juga hanya sekitar 60-70 jiwa, sangat kecil dan terpencar di mana-mana dengan jarak yang sangat jauh. Semangat terus, Anda juga, Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.